Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sore senja ini saya berada di kapal pesut kita mengelilingi Sungai Mahakam. Dr. Dewi Cahyawati Nototora Channel berlang-lang buana, dan hari ini adalah episode keempat selama saya berada di Kalimantan. Kemarin di Balikpapan, hari ini saya berada di Samarinda. Nah sekarang kita lihat ini lautnya, sungai yang cukup indah, kapalnya yang cukup bagus, kemudian di dalam kapal fasilitasnya luar biasa. Saya kira ini saya perlu eksplor supaya teman-teman yang ada di sana juga harus main-main ke Balikpapan, Samarinda khususnya, keliling bersama kapal pesiar di Sungai Mahakam. Luar biasa, inspirasi buat kita semua. Kita lihat yang lain lagi.
Selili, salah satu kampung tua yang ada di kota Samarinda, berdiri sejak zaman Kesultanan Kuta. Karena pengolahannya secara manual, maka memang harus berwarna hitam aroma seperti karena proses pembakaran tadi. Dan 80% distribusi di kota Samarinda berasal dari kampung Selili. Nama Selili sendiri diadopsi dari bahasa Bugis, yaitu Masulili, artinya air berputar. Karena kawasan ini berada di kawasan Teluh, dan kita bisa melihat ya, anak-anak di Sungai Mahakam ini mereka punya jam terbang yang tinggi untuk bisa berenang di Sungai Mahakam. Jadi kalau bukan warga Sungai Mahakam kayaknya jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Itu jam terbang apa jam berkunjung? Jam berkunjung. Ada jam terbang mereka tuh. Iya, maksudnya tuh apa ke nanti Ya, dan sekarang saya berada di untuk yang melaksanakan ibadah sholat di atas kapal wisata karena waktu dan tempat terbatas. Dari sekarang bergantian, jangan nunggu azan maghrib intinya. Soalnya tempat terbatas hanya ada 2. Ya, saya dari Palu, Jadi kita bergantian dan jalan ke soalnya di lantai atas nggak bisa berjamaah terlalu banyak. Anda bisa pergunakan juga sajadah mukena dasar yang sudah kami siapkan di musola. Sungainya yang Anda bisa berwudu di lantai dasar di area dapur dan naik turun akses sehingga kita sangat nyaman berada di kapal. Sekali lagi saya ulangi, kita banyak destinasi yang luar biasa di Indonesia, dan salah satunya adalah Sungai Mahakam. Ini adalah kekayaan pariwisata kita di Indonesia. Ngapain mesti sering-sering ke luar negeri? Datanglah ke Sungai Mahakam untuk menikmati kapal-kapal yang berkeliling di Sungai Mahakam. Oke, buat teman-teman yang ada di sana juga harus datang ke Mahakam. Dan ini saya ketemu mbaknya tadi yang paling banyak informasinya. Ini mbaknya banyak informasi, mbak. Diceritain mbak buat saya perjalanan kapal ini sejak kapan, dan kayaknya nih muatan lokalnya, kearifan lokal banyak, yang juga para wisata yang cukup menarik. Iya. Kalau untuk kapal wisata kami sendiri awal beroperasinya sekitar tahun 2016 awal mulanya. Jadi sebelum ada kapal-kapal wisata yang lain serupa dengan kapal kami, kapal ini yang menjadi pelopor ya 2016. Waktu itu penyandarnya di area kantor gubernur, dermaga kantor gubernur, sih belum ada dermaga kapal wisata seperti sekarang. Dan untuk kapal wisata sendiri tidak hanya kita saja, mungkin tadi sebelum naik banyak beberapa kapal wisata. Tapi saya lihat kalau pesut itu ada berapa ya? Ada beberapa. Ya, itu berarti grup ya? Beberapa kapal itu memang semua mengambil nama depannya, ikonnya memang pesut. Pesut itu gitu. kan lumba-lumba air tawar mamalia khas Sungai Mahakam. Iya. Pesut itu cuman ada di 3 negara di Asia, di seluruh dunia hanya ada 3 negara, salah satunya di. Nah, untuk manajemen kami ada 2 kapal, pesut Bentong dan pesut kita. Untuk kapasitas kapal kami sendiri yang ini di antara kapal-kapal yang lain, ini salah satu yang kecil. Kapal kami ini justru kecil ya? Kecil dengan tapi terbesar di antara yang kecil, 125. Iya. Dan pesut Bentong sampai 175 penumpang. Iya. Dan untuk trip sendiri kita itu nggak cuma Samarinda. Kalau ini kan Samarinda lokal 2 jam. Iya. Nanti kita nyampenya kalau untuk reguler seperti ini nanti maksimum jam 8 malam atau jam setengah 8 udah sandar kembali di dermaga. Dan kalau misalnya mau sewa pribadi boleh menuju ke Kutai Lama, kemudian ke Tanggarang, atau 3 hari ke Danau Semayang, 3 hari 2 malam ke Danau Semayang untuk melihat kawasan konservasi Pesut Mahakam. Karena Pesut Mahakam cuman ada di kawasan Kutai Kartanegara di Kota Bangun sampai ke hulu. Kalau untuk Samarinda ke bawah bukan cuma dari tempat apa tadi kita yang dermaga di sana dan dermaga, tetapi dia masih punya tempat destinasi yang lain yang bisa dikunjungi dan dilayani oleh kapal wisata Mbak lah, grup pesut ya. Hari ini saya luar biasa. Saya langsung bisa dialog dengan Mbak. Dari tadi saya lihat, nanti suaranya akan berada di YouTube saya. Kemudian dan ini saya selalu menghimbau kepada semua orang, semua kita yang ada di Indonesia, ternyata kita punya tempat-tempat destinasi yang luar biasa. Dan tidak kalah dengan luar negeri. Benar sekali. Ya, dan ini saya baru pertama kali juga, Mbak. Dan makanya sengaja saya bikin konten untuk semua orang yang ada di sana, termasuk orang-orang yang ada di luar negeri, tahu bahwa betapa indahnya. Dan juga harganya
sangat ini ya Mbak ya? Masih Sangat terjangkau, sangat terjangkau. Iya. Dan kalau event-event tertentu misal seperti tahun baru atau libur nasional pun kami tidak merubah tarif. Jadi kalau kapal kami tetap di harga yang sama 70.000. Nanti malam tahun baru kami juga open trip. Oh tetap. Jadi mau nonton pesta kembang api dari sisi Sungai Mahakam, kita bisa di atas kapal wisata. Nanti jam 10 malam kita berangkatnya. Harusnya kita belum pulang ya. Iya. Karena kita berada di sini. Semoga berkesempatan. Tapi insya Allah Mbak, kami nanti akan bawa lagi trip-trip berikutnya. Iya, Kami siap. bawa 14 orang. Siap. Mungkin besok saya akan lagi bawa teman-teman saya. Iya, siap. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Palu Iya. bahwa kita punya tempat wisata yang Luar biasa, Iya. benar sekali. Kalau bukan kita Siapa yang lagi? menyondingkan pariwisata yang ada di Indonesia, siapa lagi ya kan? Iya, saya bekas kepala dinas pariwisata. Nah, mantap, luar biasa. Makanya saya begitu lihat itu saya bilang, oh, saya harus bikin konten buat semua Iya, orang di biar luar nggak sana, terlewatkan terlewat. momen-momennya. Iya, momen-momennya. Dan saya juga tadi dah Mbak, kalau naik kapal ini kan kita juga harus ada aturannya. Iya, dong. ada safety. Ya, ada safety-nya. Ini luar biasa safety-nya dan Iya. saya juga banyak dengar tadi ini memang sudah profesional banget. Ya, karena sebelum jalan kita harus berdoa. Iya. Sebelum ini kita harus tahu aturannya gimana kita berada di kapal ini. Jangan kita yang paling penting Mbak, jangan membuang Sampah. di sungai. Karena kita kalau untuk kapal wisata kami sendiri memang dari awal saya masuk memang udah saya terapkan untuk peraturan itu harus kita sampaikan. Karena dengan kita sampaikan pun banyak masyarakat yang masih kurang peduli dengan kebersihan, terutama untuk sungai sendiri di Kota Samarinda karena kawasan padat penduduk. Kalau bukan Iya. kita yang menjaga kebersihan, siapa lagi? lagi? Ya minimal tidak membuang sampah jika Sampah. tidak mampu untuk membersihkan. Terima kasih banyak Mbak. Punten namanya Mbak? Nama saya Aji Hairiani. Aji Hairiani. Kita sama-sama menghimbau buat teman-teman kita yang ada di luar sana untuk datang ke Kota Samarinda. Kota Samarinda. Jangan lupa berwisata Sungai Mahakam bersama kapal wisata. Hey, thank you. Terima kasih banyak. Ini ada vlogger ini dia. Nanti saya punya tuh Siap. Berarti ibu dari rombongan Palu ya? Hai guys, tanpa terasa saya sudah 2 jam keliling di Sungai Mahakam dan sekarang sudah malam hari dan pemandangannya semakin indah dan Kota Samarinda kelihatan lebih cantik dari siang hari. Dan sekarang kita berada di jembatan Mahakam 4. Kita melewati Mahakam 4. Kita berkeliling di pesisir Kota Samarinda. Kan kelihatan ada sobo. Ada sobo. Iya, Pak Didi. Ini jembatannya ada 2. Ada 2. Iya, itu jembatan yang pertama yang mana? Jembatan kedua. Dan yang bangun siapa ya? Ya, ini ada 2 jembatan yang menghubungkan antara Iya. Samarinda seberang dan Kota Samarinda. Adalah jembatan pertama adalah jembatan yang dibangun oleh Pak Harto ya. Baru ya. Orde Baru itu sekitar tahun 7 itu lampu itu ya 80 sampai 80 ya. Iya. Nah, sementara yang merah di belakang itu Iya. itu adalah jembatan yang baru dibangun oleh masa pemerintahan SBY. BY. Ya, dia bersyukur sekali. Jadi dulu kalau kita dari Samarinda seberang Samarinda itu pakai kapal biasa, pakai feri biasa. Oh iya. Bayangkan, dan sejak itu Pak Harto membangun jembatan itu. Maka sekarang antara seberang dengan Kota Samarinda sudah Disambung oleh jembatan. Luar biasa ya Pak. Dan Pak Didi kan sudah, Pak Didi bukan orang asli Balikpapan, tapi beliau orang Bengkulu.
Tapi apa kesan-kesan Bapak setelah Bapak ada di tengah kota yang begini indah? Ya, bisa kita bayangkan bahwa kota ini adalah kota pelabuhan yang begitu maju pada zamannya. Karena dari kota Samarinda ini bukan ke kota-kota besar, perekonomian bisa jalan. Dan di sepanjang sungai ini kita akan temukan nanti ada satu kerajaan tua yang namanya Kerajaan Kutai Kertanegara. Oh, Kutai Kertanegara, ya. Oleh karena itu Kutai Kertanegara memang kota yang hebat, kerajaan yang hebat karena dia dihubungkan oleh Sungai Mahakam ini, baik ke Surabaya maupun ke kota-kota yang ada di Indonesia lain. Nanti kita bisa lihat bahwa kapal-kapal, ada kapal niaga, ada kapal penumpang, gitu, yang masuk ke kota ini dari berbagai macam kota besar, semua melalui Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam ini benar-benar berfungsi, selain dia sebagai sungai, dia menjadi kota penghubung. Sebagai penghubung Dan menjadi pelabuhan malah. Pelabuhan yang sudah melayani mulai dari kapal kecil sampai kapal penumpang besar. Kapal besar dari Surabaya masuk sini, kapal besar dari Sulawesi masuk di sini. Jadinya kita bisa bayangkan bahwa sungai ini begitu lebar, draftnya juga begitu dalam. Itu dari ini kira-kira dalamnya berapa ini? Pasti nggak terasa, tenang sekali. 20 sampai 23 meter ya. Dan kita tadi bisa lihat ini di sebelah kita, ini adalah kapal tongkang ya. Oh iya, ini yang saya dari tadi nih, kapal tongkang nih Pak Didi. Ini tongkang, kalau kapal tongkang dari ini kapal tongkang yang di depannya itu namanya takbun. Oh iya. Dan yang akan digunakan untuk mengangkut batu bara. Dan ini akan langsung masuk ke site, ke dalam. Ya, saya juga membayangkan berapa berat tongkang-tongkang itu ya, sampai bisa lebih ton. Jadi kalau berapa ribu ton aja yang akan keluar dari perut Kalimantan setiap hari. Kaya Kalimantan ya, kaya. Dan dari sisi angkutannya, tapi kalau dari sisi ekonominya ini betapa panjangnya sungai ini. 700 sekian kilometer yang sekarang lagi kita jalanin. Itu kalau dijadikan keramba ikan. Buat keramba kepiting, kalau dibuat keramba udang sudah berapa ton? Juta ton lagi yang akan dihasilkan oleh sungai ini. Mana dia kawan-kawan yang kita? Nanti mungkin dengan Pak Didi bisa ngasih masukan untuk Pak Gubernur, ngasih Gubernur ke Pak Wali Kota, supaya lebih termanfaatkan lagi. Yang sudah bermanfaat lebih termanfaatkan lagi. Terima kasih banyak Pak Didi, informasinya luar biasa buat saya, dan ini akan menjadi berita yang besar buat dunia sana, dunia luar, dan juga buat di dalam negeri, bahwa hari ini kita punya satu potensi pariwisata yang luar biasa. Dan juga bukan hanya berbicara pariwisata, tapi kita berbicara tentang bagaimana aspek lain ekonominya di sini. Makasih Pak Didi, makasih. Hai guys, setelah 3 jam kami berjalan-jalan di melihat pemandangan yang cukup indah di Sungai Mahakam, maka berakhirlah di sini perjalanan kami. Dan luar biasa perjalanan hari ini. Untuk channel Siapa Cemaka Palu Doko, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.